Waalaikumsalam. Ya, silakan Maulana. Itu ada Farid, Pak, sama Farid. Oh, Farid ya. Silakan Farid. Ya Pak, langsung mulai aja. Ya, langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul kembali di dalam Zoom meeting ini dalam kegiatan rutinan kita, yakni kajian Sahih Bukhari bersama guru kita Bapak Elan Sumarna. Salam serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in tabi'at, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua akan ada pematerian dari guru kita semua Bapak Elan Sumarna. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di kolom chat atau mungkin nanti raise hand ketika diskusi saya buka. Selanjutnya itu adalah doa dan penutupan. Maka dari itu kita langsung masuk saja kepada pematerian yang akan dibawakan oleh guru kita semua Bapak Elan Sumarna. Kepada Bapak Elan saya persilakan. Terima kasih Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun musikum wa iyaya bitaufiqillah wa qad fa'al muttaqun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah pada sore hari ini. Walaupun hujan masih sedikit mereda, alhamdulillah kita masih bersua di tempat masing-masing untuk melaksanakan azam kita yang minggu kemarin tertunda karena ada beberapa hal. Insya Allah pada sore hari ini kita masuk pada bahasan tentang apakah najis itu bisa mempengaruhi kepada air atau media apapun saat jatuh ke dalamnya. Begitu ya kira-kira bahasannya itu. Nah, adapun bab yang jelas dalam Sahih Bukhari ini judulnya adalah Babu man yaqa'u minan najasah. Jadi bab tentang sesuatu yang jatuh ya, sesuatu tadi minan najasah lah najis-najis ya yang jatuh fisami pada minyak samin wal ma'i dan pada air begitu. Jadi maksudnya bab ini terkait dengan najis yang jatuh pada minyak samin dan air. Nah begitu. Nah minyak samin ini kalau bahasa kita sekarang seperti mentega atau minyak lah ya, minyak goreng atau minyak mentega ya, itu. Kemudian dan air. Apakah najis kalau terjatuh ke dalamnya ikut najis pula media yang terkait yang kejatuhan najis tadi gitu ya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kembali lagi saya menyapa kepada Bapak dan Ibu dosen, kemudian juga hadirin hadirat
sahabat karib kerabat, bapak dan ibu seluruhnya, dan tidak lupa juga tentunya adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, ya. Silakan untuk membuka kitabnya. Nah, kitabnya adalah kitab Sahih Bukhari, Kitabul Wudu, Sahih Bukhari jilid pertama, kitab wudu, kemudian babnya bab ma yaqau minan najasat fil isamni wal ma'i. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, silakan dibuka kitabnya. Tapi apabila memang tidak ada kitabnya, boleh download di internet kitab Sahih Bukhari. Begitu. Ada insya Allah. Begitu. Nah, baik, kita lanjut hadisnya, yaitu hadis ini. Ini ada pengantar dulu dari Imam Bukhari. Sebelum kita masuk kepada hadisnya, beliau mengatakan wa qala az-Zuhri. Nah, Imam Zuhri berkata, katanya, kata Imam Bukhari, la ba'sa bil ma'i. Nah, kata Imam Zuhri, la ba'sa bil ma'i, tidak mengapa air itu. Maksudnya air yang kena najis tadi, sepanjang tidak yugoyirhu, sepanjang tidak rubah tokmun rasanya, aurihun atau baunya, au launun atau warnanya. Nah, jadi kata Imam Az-Zuhri, air tidak bernajis sekalipun dia kena najis, sepanjang najis itu tidak menyebabkan rasanya berubah, kemudian baunya berubah, kemudian warnanya berubah. Jadi 3 sifat ini yang menentukan berubahnya air dari air yang suci menjadi najis, gitu ya. Nah, bagaimana kata Hamad? Nah, waqala Hamad, kemudian Imam Hamad berkata, la ba'sa, ya, tidak mengapa dirisil maitah, tidak mengapa bangkai burung yang tidak bernajis. Nah, artinya bulu burung, ya, birisin maitah, burung yang bangkai, yang sudah bangkai itu kemudian bulunya jatuh kepada air, itu tidak mengapa, katanya. Ya. Hanya tidak menyebabkan najis. Wa qala Az-Zuhri, kemudian Imam Zuhri berkata lagi. Nah, perihal apa? Fi izomil mauta, tentang tulang bangkai. Tentang tulang bangkai, begitu ya. Jadi tentang tulang bangkai, seperti tulang gajah umpamanya, ya, seperti tulang gajah. Nah, nahwil fil, seperti tulang gajah, wagorihi, dan selainnya. Gitu. Adrok tu nasan, kata Imam Zuhri, justru aku mengetahui orang-orang min salafil ulama, dari para ulama terdahulu, ya, itu mereka itu yam tasyituna, mereka bersisir biha, dengan tulang gajah tadi, begitu. Nah, kemudian wayaddahinuna, dan mereka itu mereka itu membuatnya, ya, membuat minyak samin biha, pada tulang gajah tadi, ya. Nah, begitu, ya. Wa qala Ibnu Sirin, kemudian Ibnu Sirin berkata, wa Ibrahim, demikian juga Ibrahim, ya, wala ba'sa bi tijaratil ad,
dan tidak mengapa menjual al-aj itu tulang gajah, maksudnya gadingnya. Nah, kenapa tidak dikatakan tidak mengapa? Ya karena dianggap sucinya tadi tidak bernajis gitu. Jadi di sini hadirin sekalian, Imam Bukhari sebelum mengutip hadis-hadis yang terkait dengan bahasan, beliau mengutarakan dulu beberapa asar tabi'in, ya, seperti kata Imam Juhri, katanya di sini kata Imam Juhri, la ba'sa bil ma'i malam yugoyir to'mun au rihun au launun. Jadi tidak mengapa itu air yang terkena najis sepanjang tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah warnanya. Jadi tiga sifat itu yang diperhatikan saat benda najis jatuh ke dalam. Nah, sementara menurut Imam Ahmad, la ba'sa birisil maitah, tidak mengapa kalau ada sayap burung yang mati itu jatuh ke media tadi, ke air tadi, tidak menyebabkan air tadi menjadi najis, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya waqala Az-Zuhri, Imam Zuhri juga berkata, yaitu fi izomil mauta, perihal tulang belulang orang yang mati, tulang belulang yang mati, gitu ya, binatang yang mati. Nahwil fil, contohnya adalah tulang gajah, dalam hal ini gadingnya, ya, tulang gajah. Nah, kata Imam Al-Juhri, adroktu nasan, aku mendapati orang-orang min salafil ulama, dari para ulama terdahulu, itu mereka itu yang tasyituna, mereka bersisir, menyisir rambutnya biha dengan tulang tadi. Wayaddahinuna, dan mereka membuat minyak sabin biha, pada tulang gajah tadi. Layaruna, mereka tidak melihat bihi dengan hal itu baksan, hanya tidak ragu lagi, gitu ya, akan kesucian daripada tulang-tulang tadi, sehingga para ulama bersisir dengannya, bahkan menyimpan minyak samin pada tulang tadi, medianya tulang tadi, begitu. Kemudian waqala Ibnu Sirin, sementara Ibnu Sirin berkata, wa Ibrahimu, demikian juga Ibrahim, kata mereka berdua, wala ba'sa, tidak mengapa. Apa yang tidak mengapa? Yaitu bitijaratil aj, jika kita menjual belikan tulang gajah tadi, menjual belikan tulang belulang tadi. Nah, artinya di sekalian, menurut asar tabi'in ini, tulang itu sesuatu yang boleh dipakai dan tidak bernajis, gitu ya. Nah, ini ada terjemahannya seperti tertera, ya. Nah, kita kemudian coba masuk kepada hadisnya. Nah, Ikhwan rahimahumullah, hadirin jamaah yang Allah muliakan. Nah, hadisnya nomor 235. Coba kita ini, ya. Kita baca. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, siapa? Ismail. Nah, kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Ismail, gitu ya. Kemudian qala, berkata juga itu Ismail. Bagaimana katanya? Haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa? Malik. Nah, Malik ini mendapatkan hadis dari Ami bin Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri mendapatkan hadis an Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abdullah.
Nah, gitu ya. Jadi hadis ini dapat dari Ibnu Syihab Az-Zuhri yang mendapatkan hadis ini dari informasi Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas mendapatkan hadis ini dari mana? Ini an Maimunata, dari Maimunah istri Nabi, gitu ya. Kata Maimunah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW itu suila pernah ditanya anfarotin tentang tikus sakotot yang terjatuh di samin, pada minyak samin. Fakola, maka Rasul menjawab atas pertanyaan tadi, ulkuha, berikan minyak samin itu, ya, berikan minyak samin tadi, apa namanya, alkuha, ambillah minyak samin tadi, wama haulaha, dan apa yang ada di sekitarnya, fatrohuhu, dan lemparkanlah, wakulu, dan pakailah samnakum, minyaknya. Nah, betul. Jadi dalam hadis ini, hadirin sekalian, Ibnu Abbas mendapatkan hadis dari Maimunah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalamnya samin. Beliau menjawab, buanglah tikusnya dan juga buanglah minyak yang ada di sekitar tikus tadi, kemudian pakailah. Nah, begitu. Nah, jadi dari hadis ini, hadirin sekalian, jelaslah bahwa sesuatu media yang sesuatu yang dianggap najis itu jatuh ke dalam media tadi, maka media tadi tidak najis setelah dibuang najisnya dan hal-hal yang ada di sekitarnya, gitu. Hadirin jamaah sekalian, kita masuk pada penjelasan hadis, ya. Nah, tadi dibicarakan tentang hadirin sekalian dibicarakan tentang tulang, ya, tulang bangkai. Maksudnya tulang bangkai yang mana? Tulang bangkai yang dagingnya tidak dimakan. Nah, gitu ya. Kalau tulang yang dagingnya boleh dimakan, ya tidak najis, sudah otomatis tidak najis, gitu. Ini maksudnya tulang dari hewan yang tidak boleh dimakan, gitu. Nah, dalam hadis tadi dikatakan tikus yang mati di sebuah minyak samin tadi, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi patokannya tulang yang najis itu adalah tulang bangkai dari hewan yang dagingnya tidak dimakan, ya. Ya seperti daging yang tidak dimakan lah, gitu ya. Nah, baik, hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, pertanyaannya, apakah tulang gajah itu najis? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, Hanafi, dan Ahmad, ya. Nah, tetapi perbedaan pendapat itu dimulai dari masalah apakah tulang itu hidup atau mati, begitu ya. Ya, tulang itu dalam keadaan hidup atau mati, begitu. Nah, seperti ini, pendapat ini diambil dari Imam Syafi'i, bahwa beliau berkatakan tulang itu adalah hidup, sebagaimana dalam Quran surat Yasin ayat 78 dan 79, gitu ya. Di sana Allah membangkitkan tulang belulangnya lagi, ya, dan membangunkan orang itu dari kuburnya ketika padang mahsyar, gitu ya. Nah, itu. Jadi dari ungkapan tadi jelaslah bahwa
tulang itu hidup. Karena Allah akan membangkitkan kembali dari tulang-tulang belulang itu. Begitu. Makanya dengan demikian, jika tulang itu hidup, nah ini berimplikasi kepada najis tidaknya tulang tadi. Begitu. Tetapi kalau kemudian tulang itu tulang itu adalah mati, begitu ya, maka ini menyebabkan bahwa tulang itu tidak bernajis gitu kalau jatuh ke tempat sesuatu yang seperti air dan sebagainya, gitu ya. Nah, pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang lainnya ini condong bahwa tulang itu sesungguhnya mati, ya, tulang itu mati. Kenapa demikian? Sebab kalau tulang itu mati, tidak akan ada darah pada tulang itu, contoh pada gigi, ya. Kenapa gigi terasa ngilu dan sebagainya? Itu karena ada darah yang mengalir di tulang tadi. Nah, oleh karena itu, sepanjang ada darah yang mengalir pada tulang itu, maka tulang itu dikatakan bernajis, gitu ya. Nah, itu hadirin sekalian. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, tulang yang matinya hewan itu disembelih, maka tulangnya suci karena tidak akan ada darah yang mengalir pada tulang tadi, ya. Nah, tetapi tentu saja pendapat yang lebih tepat itu adalah persoalan mengandung tidaknya darah pada tulang tadi. Nah, contoh gigi kita ini, kalau gigi kita ini masih ada pada tempatnya, itu kan gigi ini kan hidup, gitu kan? Karena ada aliran air, ada aliran darah pada gigi tadi, ya. Nah, atau kalau kemudian binatang yang jadi bangkai, kemudian tulangnya kan itu tulangnya sudah mati karena tidak ada aliran darah padanya. Nah, otomatis tulangnya suci. Nah, begitu itu saja patokannya, gitu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, itu kembali kepada bahasan yang ini tadi ya, sehingga di sini katakan kata Imam Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama, saya mengetahui dari para ulama terdahulu itu yang mereka bersisir dengan tulang tadi, gitu ya, dan membuat minyak samin di atas tulang tadi. Juga. Nah, berarti terjadinya perbedaan pendapat tentang tulang itu apakah najis atau tidak, itu sangat bertumpu pada persoalan apakah seseorang itu berpendapat bahwa tulang belulang itu najis ataukah tidak. Hanya kemudian pendapat yang paling tepat tergantung pada sisi tulang itu mati ataukah tidak. Mati dalam arti tidak ada aliran darah padanya, begitu. Nah, itu diantaranya. Hadirin sekalian, itu hadis yang pertama. Ini ada beberapa hadis dalam bab ini ya, dikaliguskan saja, begitu. Nah, ini ada hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian juga beliau mendapatkan hadis ini an Ubaidillah bin Abdullah, dari Ubaidillah bin Abdullah. Nah, Ubaidillah bin Abdullah mendapatkan hadis ini adalah an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendapatkan hadis ini an Maimunah, dari Maimunah istri Nabi dan bibinya. Maimunah istri Nabi dan bibinya. Ya. Kata Siti Khadijah, ya, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu su'ila, pernah ditanya, an
farotin, tentang seekor tikus sakotot yang terjatuh di samin pada minyak samin. Nah, ya. Bagaimana kata Rasulullah? Ya, Rasulullah berkata, al-quha. Rasulullah bersabda, al-quha, ya buang saja itu tikusnya, ya. Kemudian wama haulaha, dan makanan atau apapun yang ada di sekitar tikus tadi. Fatrohuhu, lemparkanlah, ya. Lemparkanlah. Fatrohuhu, lemparkanlah. Setelah tikus dan apa namanya, sesuatu yang ada di sekitar najis tadi itu sudah dibuang, maka wakulu samnakum, pakailah minyak samin kalian, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, nah jadi demikian ya persoalan apakah air itu ternajisi tidaknya amat bergantung kepada jenis najisnya tadi, ya begitu. Nah, hanya perbedaan pendapat perihal tulang itu amat bergantung kepada persoalan bahwa tulang itu hidup atau mati, ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah tadi kan hadirin sekalian disampaikan ya perihal ternajisi tidaknya sesuatu dalam hal air apabila sesuatu tadi merubah sifatnya, merubah bentuk warna darahnya, merubah kemudian rasanya, ya. Kalau tiga hal tadi berubah, maka artinya najis tadi berhasil menajisi air tadi, gitu ya. Nah, hanya hadirin sekalian, itu adalah pendapat ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih. Bagaimana kemudian pendapat yang lain? Nah, pendapat yang lain. Nah, hadirin sekalian, pendapat para ulama ahli fikih yang mengatakan bahwa sesuatu itu termasuk air dalamnya kalau terjatuhi, kalau jatuh kepadanya apa namanya najis, apakah berubah nggak sifatnya air tadi najis atau tidaknya? Nah, begitu ya. Nah, ini amat bergantung hadirin sekalian kepada berubahnya sifat yang tiga tadi, yaitu baunya, warnanya, dan rasanya. Kalau media tadi, dalam hal ini air, terjatuhi oleh najis, kemudian najis tadi menyebabkan baunya berubah, warnanya berubah, dan rasanya berubah, maka artinya air itu sudah ternajisi, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, ternyata kesepakatan para ulama fikih tersebut itu didasarkan pada hadis tentang darahnya syuhada. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, ya, kulu kalamin yaklamuhu, artinya semua luka yang diderita oleh seorang muslim itu ya, jadi kata Rasulullah itu dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, katanya kullu kalamin, setiap luka, nah yuklimuhul muslim, yang diderita oleh seorang muslim ketika dalam rangka fisabilillah, berperang di jalan Allah, ya, ketika berperang di jalan Allah, ya, itu yakunu, akan ada luka tadi yaumal kiamah, seperti nanti pada hari kiamat, kahayatiha, seperti sedia kalanya. Nah, jadi kata Rasulullah, apabila seorang mujahid berperang di jalan Allah, kemudian dia terluka, ya, maka luka itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, kemudian tu'inat,
Nah, idtuinat yaitu darahnya itu bercucuran, ya, apa watafajar dan ia bercucuran daman darahnya. Kemudian launu warnanya launul dam, warnanya tetap seperti warna darah. Wal arfu adapun wanginya arful miski seperti wanginya kasturi. Nah di sini kan umumnya hadirin sekalian umumnya darah itu kan najis, ya darah itu najis. Itu kembali lagi ya pada bahasan sebelum darah itu najis. Tetapi ketika darah itu berubah sifatnya, nah berubah sifatnya di sini darah itu kan ada baunya, darah itu bau anyir ya, darah itu bau amis gitu ya. Nah kemudian tiba-tiba berubah, darah itu berubah wanginya seperti wangi kasturi, maka darah itu menjadi tidak najis. Nah dari hadis ini jelaslah sesuatu media yang berubah salah satu sifatnya, entah baunya, entah rasanya, entah warnanya. Kalau berubah salah satu sifatnya, maka berubah juga hukumnya. Hal ini seperti darah tadi, gitu ya. Nah ini hadirin sekalian, jadi pada bab sekarang ini kita akan membahas kapan hukum sesuatu media itu berubah dari yang tadinya najis kemudian menjadi yang tadinya suci menjadi najis, ya begitu. Nah jadi kesimpulannya ketika berubah sifatnya, salah satu sifatnya itu berubah. Nah misal minuman keras kalau berubah sifatnya menjadi tidak najis, begitu, menjadi halal, begitu, ini halal kalau berubah salah satu sifatnya, gitu ya. Nah, itulah hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita membahas sifat sesuatu media atau benda menjadi bernajis kalau berubah sifatnya. Ternyata sandarannya adalah pada hadis yang seorang yang disebut Rasulullah SAW, seseorang yang berjihad di jalan Allah kemudian terluka, maka lukanya itu akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Bahkan wanginya berubah menjadi wangi kasturi. Padahal kan tentu saja baunya darah itu bau amis ya, tapi kemudian menjadi bau kasturi. Nah ini kan berubah sifatnya tuh. Nah oleh karena itu para ulama fikih dengan dasar hadis ini mengatakan bahwa sesuatu air, ya dalam hal ini air, kita ingat air, apabila air itu jatuh ke dalamnya itu najis, dan najis tadi menyebabkan berubah salah satu sifatnya yang tiga tadi, maka menjadi najis. Nah gitu. Demikian Farid bahasan kita hari ini. Jadi nanti hadirin bisa bertanya perihal apa saja baik terkait dengan materi hari ini ataupun materi sebelumnya. Silakan Farid. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan pemateriannya yang telah dibawakan oleh guru kita Bapak Elan terkait dengan najis yang memang dia jatuh ke dalam air. Nah, itu akan seperti apa? Ya, untuk jemaah sekalian yang ada di room Zoom, barangkali ada yang tanyakan, silahkan resen atau bisa langsung di kolom chat. Ya, ini Pak ada yang resen dari Dia Ayu. Mangga Dia. Silakan. Halo Dia. Tidak ada suaranya di saya. Itu belum dibuka mikrofonnya dia. Belum di unmute ya.
Oh, sebentar Pak, settingan Zoom-nya sebentar. Farid cek dulu ya. Ya, sambil nunggu, silakan ke Bapak, Ibu dosen, Bapak, Ibu guru, kemudian juga hadirin karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentunya kepada adik-adik mahasiswa yang dapat cintai, silakan untuk diskusi hari ini. Ya. Sudah bisa, terima kasih atas kesempatannya. Bapak izin bertanya, bagaimana, tadi kan dijelaskan tentang tulang ya Bapak, tulang. Nah, bagaimana tulang yang ada di rumah-rumah gitu Bapak? Biasanya kan saya pernah lihat tuh tulang ada di jadi pajangan gitu Bapak. Nah, itu tuh hukumnya kayak gimana? Kemudian misalnya nih Pak, kita punya air, tapi airnya itu keruh, udah berubah warna, bau dan rasanya, tapi kemudian didiamkan sehingga dia jadi bening lagi. Nah, itu hukumnya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Ya, bagaimana Farid? Langsung aja ya. Ya, mangga Pak. Ya. Baik, nih terima kasih dia yang telah bertanya dan memberikan kesempatan kita untuk membahas lebih jauh lagi. Pertanyaan yang bagus dari dia, ya. Yang pertama tentang tulang belulang tadi, gitu ya. Nah, jadi apakah tulang itu bernajis ataukah tidak? Yang dipajang itu dan sebagainya, gitu. Ini kembali kepada bahasan tentang apakah tulang itu hidup atau mati, gitu. Tulang itu hidup atau mati. Nah, ternyata ulama berbeda pendapat soal tulang tadi. Ya. Tetapi keperbedaan pendapat itu, hadirin sekalian, adalah sangat bertumpu pada problem tentang bahwa tulang itu mati atau hidup. Nah, begitu. Sebab dalam Al-Quran, seperti tadi sampaikan, misal ini dalam Quran surat Yasin. Quran surat Yasin ayat 78-79. Imam Syafi'i berpendapat tulang itu hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan tulang belulang kembali. Ya, dia tulang belulang yang sudah mati itu akan hidup kembali. Artinya tulang itu memang hidup. Buktinya bahwa Allah akan menghidupkan, akan menyusun kembali rangka kita, rangka manusia itu yang sudah berantakan itu, dan membangkitkannya kembali dari tulang belulang itu. Berarti tulang itu berdasarkan ayat ini adalah hidup. Nah, kalau kemudian tulang itu hidup, berarti najis. Begitu, najis. Tulang itu najis. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian pendapat Abu Hanifah, ya, kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tulang itu tidak najis, suci, karena tulang itu mati. Begitu, tulang itu mati. Kenapa? Karena kalau tulang itu mati, artinya kan tidak ada aliran darah di dalamnya. Nah, begitu ya, tidak ada aliran darah dalamnya, berarti sudah tidak ada najis yang ada di dalamnya, sehingga kemudian tulang itu suci. Nah, jadi ini memang perbedaan pendapatnya dimulai dari persoalan tulang itu hidup atau mati. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi, itu para ulama salaf bersisir. Ya, para ulama terdahulu itu bersisir dengan tulang tadi, bahkan buat minyak samin dengan media, dengan tempatnya tulang-tulang tadi, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ambil pertengahannya, hadirin sekalian, pertengahannya. Jadi apakah ini kan perbedaan pendapat ya para ulama antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengambil jalan tengahnya, apakah tulang itu mati atau hidup, amat bergantung kepada apakah ada aliran darah yang ada di dalamnya ataukah tidak. Nah, begitu.
Misal gigi kita akan terasa sakit kalau dipukul, misal ya. Nah, kenapa terasa sakit kalau dipukul? Karena ada aliran darah di dalamnya, gitu. Nah, oleh karena itu tulang itu hidup. Nah, kalau kemudian memajangkan tulang belulang yang ada aliran darah di dalamnya, maka itu najis, bernajis. Nah, kita tidak boleh memakai sesuatu dari tulang-tulang yang masih ada aliran darah dalamnya. Nah, begitu. Termasuk memanjang tulang-tulang itu di rumah kita, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kemudian tulang itu sudah tidak ada aliran di darah dalamnya, ya, misal tulang dari hewan, ya, tapi sudah lama hewannya mati, kemudian tulangnya sudah jauh terpisah, ya, jelas tidak ada aliran darah dalamnya, maka tulang itu tidak najis. Nah, begitu. Dan boleh kita memajangnya kalau memang dibutuhkan, dan boleh juga menggunakan untuk keperluan alat-alat yang dibutuhkan, gitu. Nah, baik itu hadirin sekalian soal tulang belulang tadi. Makanya para ulama salaf tadi, ulama yang terdahulu bersisir itu dengan tulang-tulang tadi, begitu, ya. Karena dianggap tulang itu sudah mati, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari dia yang tidak kalah baiknya soal air tadi. Nah, air itu keruh. Sudah jelas sudah berubah warnanya, rasanya. Pokoknya yang tiga itu hadirin sekalian boleh bersamaan terjadinya, boleh salah satunya. Gitu. Boleh bersamaan terjadinya, boleh salah satunya. Misal air itu hanya keruh saja. Air itu hanya keruh saja, sudah berubah warnanya. Ya, keruh saja. Keruhnya itu keruh bukan keruh dalam pengertian keruh, kalau keruh air sungai beda. Keruh dalam pengertian berubah warna. Nah, berubah warna jadi pekat, jadi apa begitu. Nah, itu tentu bernajis. Nah, tetapi kalau didiamkan, misal didiamkan dan didiamkannya baik dengan melalui obat seperti air ledeng umpamanya, atau didiamkannya dengan secara alami, didiamkannya, kemudian tiba-tiba bening lagi, rasanya kemudian kembali semula dan tidak berbau, artinya sudah tidak bernajis lagi. Begitu. Nah, demikian ya, bagus pertanyaannya. Alhamdulillah. Silakan Farid. Nah, ya Pak. Sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan juga Pak yang masuk melalui kolom komentar. Izin bertanya Pak, bagaimana hukum air kolam untuk bersuci? Karena secara air kolam tersebut sudah tercampur oleh lumpur dan bahkan lumut, sehingga dapat menyebabkan perubahan warna, rasa, dan juga bau. Pertanyaannya, apakah masih dapat digunakan untuk bersuci? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ya, baik. Nah, ini yang kita lihat di pesantren-pesantren ya, yang hari ini masih menggunakannya, gitu ya, sebagian tapi. Jadi kalau lumut, kalau itu kan hal-hal yang sifatnya natural, begitu ya, hal-hal yang sifatnya natural. Dimanapun tentu air menyebabkan ada lumutnya, air menyebabkan adanya lumpur, ya. Nah, jadi itu hal-hal yang sifatnya natural. Tetapi kalau kemudian air itu keruhnya oleh sesuatu yang di luar kenaturalan air tadi, begitu ya, begitu keruhnya oleh sesuatu yang bukan natural dari air tadi, misal cemplung ke dalamnya kotoran apa begitu, nah seperti begitu ya. Tentu saja apakah pertanyaannya apakah kotoran yang masuk ke dalamnya atau kotoran yang ada di dalamnya itu menyebabkan berubah salah satu dari tiga sifat tadi,
Itu entah baunya, entah warnanya, entah rasanya, maka menyebabkan air itu bernajis. Nah, jadi seperti di pesantren-pesantren, nah ini mungkin karena kaitannya dengan fikih ya, kaitannya dengan fikih, ada di sekalian bahwa di pesantren-pesantren itu kan karena dua kulah tadi ya. Tetapi kenapa ada istilah dua kulah? Karena memang ya kehidupan di Arab itu kan sangat miskin air dahulu, sekarang mah tidak ya, karena sudah ada artesis dan lain sebagainya. Jadi air itu seada-adanya di oase, di kumbangan-kumbangan, sehingga kemudian muncullah istilah dua kulah. Ya, dua kulah itu untuk memastikan air itu hilang sifat-sifat yang merubahnya tadi, sehingga ada dua kulah begitu. Dua kulah itu kalau tidak salah dua hasta ya, tinggi 2 hasta, lebar 2 hasta, kira-kira begitulah ya. Nah, mohon maaf kalau salah nih, gitu. Kalau tidak salah begitu, dua kulah. Nah, sebab dengan kumbangan dua kulah tadi itu artinya kemungkinan akan hilang hal-hal yang menyebabkan air itu bernajis, seperti yang disampaikan oleh Dihayu tadi. Nanti itu kan akan mengendap, kemudian akan menjadi lebih bening dan lain sebagainya, begitu. Sehingga di pesantren diberikan berdasar kitab-kitab fikih yang ada, diberikan syarat-syarat dua kulah tadi. Nah, jadi begitu. Nah, jadi itu ukuran kasat matanya gitu ya. Namun tentu saja hadirin sekalian, kalau hari ini ya, dengan perkembangan budaya itu sudah ada air artesis ya, kemudian sudah ada obat yang bisa menjernihkan air dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang lebih bagus dan lebih menenteramkan kepada kita sebagai konsumen dari air itu. Nah, jadi dengan adanya budaya yang lebih bagus tadi, lebih baik tadi, dia tidak tepat lagi kalau kita menampung air dengan kaitannya dengan dua kulah tadi, tidak tepat lagi. Ya, tidak tepat lagi. Dengan bisanya kita membuat sumur resapan, sumur bor, sumur artesis dan sebagainya, atau menampung air, kemudian kita punya obat-obatan yang bisa mempercepat hilangnya najis, ya itu lebih baik daripada kemudian seperti di pesantren-pesantren itu ada kolam-kolam yang Masya Allah ya, segalanya di sana begitu ya, segalanya di sana. Itu kan sudah tidak zamannya lagi karena budaya itu berkembang gitu. Nah, baik, itu yang pertama itu, Farid, silakan. Ya Pak, ada pertanyaan juga ini di chat tadi. Ini. Sebenarnya izin bertanya Bapak, jika tulang itu dikatakan sebagai najis, maka pengelompokan najis itu berada di mana? Apakah termasuk ke dalam najis mughaladah, mukhafafah, atau mutawassithah? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Iya, ini bagus pertanyaannya. Nah, ya. Jadi tulang itu apakah termasuk gimana? Termasuk kepada apakah najisnya? Ya. Kalau tulang yang ada darahnya tadi ya, yang mengalir darahnya tadi, yang ada darahnya tadi, apakah termasuk mau dikatakan tadi? Ya Pak, apakah termasuk ke dalam najis mughaladah, mukhafafah, atau mutawassithah? Nah, jadi bahasan tentang najis yang ringan, najis yang berat tadi ya, itu adalah bahasan fikih yang ingin mengklasifikasikan jenis-jenis najis tadi.
Nah, tetapi inti masalahnya di sini bukan masalah najis besar dan kecil, tapi intinya najis saja. Toh baik najis besar apapun najis kecil sekalipun, kalau itu dipakai untuk sholat misal, tentu tidak boleh. Nah, jadi itu inti persoalannya adalah najisnya itu, bukan persoalan najis mughaladah atau mukhafafah tadi. Nah, begitu. Nah, jadi intinya ada najisnya tidak begitu. Itu pada tulang tadi. Nah, demikian. Ini bagus sekali pertanyaannya, ya. Jadi intinya pada persoalan itu tadi. Nah, kalau kemudian kalau kita ingin melihat ini kencing bayi najis apa, kencing apa dan lain sebagainya, tentu masuk kepada bahasan fikih apakah itu mughaladah atau mukhafafah. Nah, begitu. Baik. Bagus sekali. Silakan, Farid. Ya Pak, oh, ini teman-teman pada semangat sekali ya. Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Ya. Ada yang resen ini Pak dari Tati Haryati. Mana untuk Tati bisa langsung open mic. Ya, terima kasih Kang Farid atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Bapak, saya ingin bertanya tentang tulang dan darah, mungkin kaitannya, tapi ini mah hubungannya dengan ibu-ibu yang suka masak ya Pak ya. Nah kan kadang ada ibu-ibu atau tukang jualan ya Pak ya, yang jualan misalnya mau menggiling bakso itu dagingnya nggak dicuci dulu, padahal misalnya banyak darahnya. Kemudian ada ibu-ibu yang berpendapat bahwa biar nggak bau katanya daging kambing itu udah jangan dicuci dulu, padahal di situ masih ada darahnya gitu Pak. Nah kemudian ketika kita makan misalnya ya, makan di luar Pak, pernah saya makan daging ayam, tapi ternyata ketika dipatahin itu di dalam tulangnya darahnya masih ada darah segarnya. Nah bagaimana hukumnya yang seperti itu? Apakah ketika kita menemukan hal tersebut sebaiknya ditinggalkan karena ya menjaga gitu Pak ya, takutnya kan ada najis gitu Pak, karena kadang ada dagingnya yang nggak matang banget gitu. Nah, termasuk najis atau tidak kalau begitu, dan bolehkah kita memakannya kalau sudah tahu bahwa misalnya pedagang itu memang nggak mencuci dulu dagingnya gitu ketika membuat bakso itu atau daging yang lainnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati ya. Alhamdulillah. Ini dari Bu Tati pertanyaan mewakili ibu-ibu nih, mewakili ibu-ibu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, ini pertanyaan bagus dari Bu Tati ini karena terkait dengan keseharian kita ya, baik ibu-ibu memasaknya atau ya kita yang memakannya, persoalannya di sana juga ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal itu, makanan yang ada di pasar itu rentan, memang rentan, ya, rentan sekali. Nah, jadi oleh karena itu alangkah bagusnya kalau kita itu membuat sendiri, menyembelih sendiri, begitu ya. Kemudian memasak sendiri, itu alangkah bagusnya. Akan lepas dari persoalan-persoalan subhat tadi, gitu. Nah, sebab kalau kita beli makanan ayam ya, ayam di pasar, beli daging ayam di pasar, itu kita coba teliti atau kita tengok-tengoklah sesekali ke tempat penyembelihannya. Itu karena mereka mengejar waktu, biasanya dicolok dengan obeng saja. Si ayam itu dicolok dengan obeng, dilempar ke air panas. Ya tentu saja hasilnya akan seperti yang Bu Tati lihat tadi, ketika dipatahkan masih ada air darahnya gitu, karena hanya dicolok dengan obeng kemudian dilempar ke air panas gitu. Nah baru dikuliti dan sebagainya. Nah memang itulah persoalannya hadirin sekalian. Nah jadi konsumsi kita ini sebenarnya rentan ya, rentan dari najis, rentan dari haram bahkan gitu ya. Nah karena mungkin ketika kita makan daging itu, apalagi makan pericikan yang itu kalau kita lihat itu ya masih
masih mentah, begitu dipatahkan tuh masih mentah, gitu ya. Jadi sebaiknya kita menyembelih sendiri atau membeli dari orang yang sembelihannya dipercaya oleh kita, ya. Nah, jadi kan, nah ini salah satu ibadah itu adalah sembelihan. Salah satu ibadah itu adalah sembelihan. Nah, jadi kita bagaimana cara menyembelih yang baik, itulah inti persoalannya. Menyembelih yang baik itu adalah dengan cara supaya urat lehernya itu terputus sampai terbuang semua darahnya. Begitu. Nah, itu yang bersih, ya, terbuang. Barulah kemudian bisa dipasak dengan baik, nah begitu. Nah itu. Nah jadi persoalannya kalian bagaimana kalau itu sudah ada di hadapan kita, ya. Nah itu. Nah jadi ya gimana lagi, kan kita tidak bisa memenuhi, sangat sedikit orang yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, gitu ya. Nah begitu. Nah oleh karena itu ya kita tawakal saja kepada Allah. Kemudian kalau kita beli dari pasar, carilah yang bentuk ayamnya atau bentuk dagingnya yang tidak yang sudah darahnya terbuang, begitu. Gitu. Jangan misal kalau beli ayam potong di pasar, jangan ayam potong yang apa istilahnya si darahnya terlihat, ya, apa istilah orang Sundanya genek, gitu ya. Istilahnya apa namanya, bekuan darahnya, begitu. Nah, jangan sampai begitu. Jadi harus yang segar, terlihat segar, gitu. Jangan karena murahnya, karena dan lain sebagainya, begitu ya. Apalagi banyak hal lah, gitu ya. Apalagi ini kalau makan mie ayam dan sebagainya, entah dari mana ayamnya dan banyak persoalan. Tetapi memang hadis kalian di sini terutama ibu-ibu nih dan adik-adik putri yang akan jadi ibu-ibu nanti, ya. Nah, perhatikan karena ini amat berkaitan dengan peribadahan kita. Sah tidaknya ibadah, lebih kesananya adalah persoalan dikabulkan tidaknya doa kita, begitu. Nah, jadi mungkin Bu Tati ini ya berhati-hati saja untuk membeli. Demikian. Makasih Pak. Sama-sama. Ya. Silakan Farid. Ya Pak, ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya Pak untuk kajian pada sore hari ini dari ada yang reset lagi. Teh Fadilah Sukmawati Tanjung. Mangga Teh Fadilah. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Bapak mohon izin bertanya mengenai hadis yang kedapatan tikus pada minyak samin tadi Pak. Kalau tidak salah Pak, minyak samin itu kan minyak yang padat ya Pak. Yang kalau kita lihat itu mirip seperti mentega ya Pak. Nah, pertanyaan saya ada dua Pak. Yang pertama, bagaimana dengan minyak sawit yang biasa kita gunakan? Itu kan cair ya Pak. Nah, apakah hukumnya sama dengan minyak samin ini Pak? Karena gini kan misalnya Pak, tikus lompat nih Pak ke tempat minyak kita gitu ya. Yang cair ya? Iya, yang cair Pak. Dan nggak tahu entah apa namanya, karena dia melompat itu karena cair, jadi terkena minyak yang lain juga gitu Pak. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah ada ketentuannya sendiri Pak untuk membuang sekitar tikusnya itu Pak? Apakah ada ketentuan berapa sentinya supaya berhati-hati gitu Pak? Ya. Ya, apakah ada ketentuannya gitu Pak? Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terima kasih nih ya Fadilah atas pertanyaannya yang baik sekali nih, yang mewakili semua kita ya. Nah jadi minyak samin itu adalah seperti mentega, seperti itu. Jadi minyak yang beku lah ya. Jadi kalau ada tikus lompat dan mati padanya, maka tikusnya dibuang. Kemudian minyak yang ada di sekitarnya, juga harus dibuang. Sekarang persoalannya kalau minyak itu cair, ya minyak itu cair itu masalahnya. Minyak itu cair. Tentu saja kalau minyak cair itu hukumnya seperti air tadi, apakah berubah atau tidak?
salah satu sifatnya, begitu. Dengan masuknya tikus ke dalamnya tadi, ya. Jangan-jangan malah tikusnya itu kencing di sana, kompol di sana, itu masalahnya lagi berat, gitu. Nah, jadi kalau kemudian berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi, baik warnanya atau rasanya atau baunya, maka ya harus dibuang seluruhnya, begitu. Karena cair masalahnya, beda lagi dengan bahwa minyak itu beku, gitu. Kalau cair kan jadi menyebar, segera menyebar itu najisnya, begitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa tadi, Farid? Lupa. Dari Fadilah tadi. Mengenai ketentuannya, Oh, Pak. ya. Iya. Oh ya, Ketentuan ketentuannya. dari titik bangkainya itu apakah Nah. sekitarnya, apakah ada ketentuan berapa Nah. sentinya untuk dibuang, Bapak? Iya. Nah, memang tidak ada ketentuan terkait dengan itu. Tetapi kalau kemudian minyak itu beku, nah kita bisa mengira-ngira sekitar itu, begitu ya, sekitar itu. Karena memang tidak akan cepat menyebar masalahnya najisnya. Makanya dikatakan dalam hadis itu haulaha, sekitar bangkainya itu, ya gitu ya. Jadi kira-kira saja. Tetapi persoalannya kalau kemudian minyak itu tidak beku, cair gitu, nah tentu sudah bisa dipastikan bahwa najisnya itu menyebar secara cepat, begitu. Dia harus dibuang seluruhnya, begitu. Nah, jadi begitu, hadirin sekalian. Jadi memang makanya Rasulullah itu selalu mengajarkan kepada kita bahwa baik makanan apapun, makanan itu harus ditutup, air harus ditutup, begitu. Jangan dibiarkan terbuka, begitu. Ya, baik, Farid, silakan. Baik, Bapak, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini tuh juga jadi ini apa itu namanya pertanyaan penutup gitu ya, untuk pertemuan kita pada hari ini, karena mengingat waktu juga sudah pukul 5:05. Alhamdulillah tidak terasa sudah lebih 5 menit kita belajar sama-sama di sini gitu ya Pak. Alhamdulillah. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin berdoa Pak, yang mungkin bisa dipimpin sama Pak Elan. Mengapa Pak? Ya, baik. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah di penghujung ayat ini kita sudah menyelesaikan bahasan tentang najis. Kalau najis itu kan sesuatu yang bisa dipakai untuk ibadah. Beda dengan haram, gitu ya. Beda dengan haram. Kalau haram itu tidak semua yang haram itu najis, kan begitu. Tidak semua yang haram itu najis. Misal alkohol ini haram, alkohol haram nih, tapi kan tidak najis. Boleh dia mengenai pakaian kita, begitu kan? Nah itu masalahnya. Jadi ini tadi kan pertanyaannya ada yang untuk dikonsumsi, dimakan dan sebagainya. Kalau untuk dikonsumsi itu terkait dengan masalah haram dan tidaknya. Kalau dikaitkan untuk dipakai, baik dipakai untuk bersuci terutama, ya apakah najis atau tidak. Tetapi ternyata tidak semua barang haram itu najis, seperti alkohol tadi. Alkohol itu barangnya haram, tetapi tidak najis. Nah, seperti begitu. Ya. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah melalui bahasan kita. Insya Allah sekitar 3 pertemuan lagi kita sampai pada bab tentang mandi, Nah, jadi ini sangat dasar sekali, karena jangan sampai kita ini sudah dewasa tetapi tidak tahu tentang bagaimana cara yang baik, cara mandi yang baik dan sebagainya, karena kita sudah sangat balik ini. Baik, Rabbana zalamna anfusana wa
lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, hadirin sekalian, kita setelah sampai kepada penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir turut partisipasi meramaikan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Elang Sumarna atas ilmu yang telah diberikan, Pak. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah apa yang kita lakukan pada sore hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, mari kita tutup kegiatan kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Nuhun, Bailan. Waalaikumsalam. Sami-sami. Nuhun, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ibu, Triana. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Ya, sami-sami. Bapak Haji. Terima kasih Bapak, jazakallah khair, selalu selalu Pak. Amin. Sami-sami. Ibu Eli. Hatur nuhun, Bapak. Sami-sami. Hatur nuhun. Kana pangrojongna, Triana.